Apa sabda Rasulullah? Faqala ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai ananda, aku ingin mengajarkanmu 4 kalimat. Pertama, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah pun akan menjaga kamu. Jaga Allah wahai anakku, insya Allah Allah akan menjaga kamu. Persoalannya jamaah, bagaimana cara kita jaga Allah? Sementara Allah lah yang menjaga kita. Dan apa jamaah? Allah ini menjaga kita. Kok di sini kita disuruh jaga Allah? Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Nah, ini hadis perlu penjelasan. Di antaranya adalah maksudnya jaga Allah. Apanya Allah itu dijaga jamaah? Yang dijaga oleh manusia. Yang dijaga oleh manusia Allah itu apa? Yang dijaga adalah namanya dijaga. Nama Allah itu jaga, jangan hilang nama Allah. Maka yahfazuka, Allah juga akan menjaga kamu. Mana nama Allah itu jamaah? Nama Allah itu adalah la ilaha illallah. Jaga la ilaha illallah ini. Mana nama Allah juga? Ya Latif. Mana nama Allah juga? Ya Rahman. Mana nama Allah juga? Ya Rahim. Jaga nama-nama Allah ini. Sabda Nabi, wahai gulam, jaga nama Allah ini, maka Allah pun akan menjaga kamu. Jamaah, jadi kalau Allah menjaga kita, jamaah sekalian rahimakumullah, teristimewa penjagaan adalah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga nama Allah, jangan bikin hilang nama Allah. Cuma sayangnya jamaah sekalian, namanya Allah itu suka hilang dalam diri ini. Yang kita ingat adalah yang kita inginkan. Sementara yang kita inginkan adalah benda-benda yang zahir. Yang kita inginkan uang. Yang kita inginkan jabatan. Yang kita inginkan kekayaan. Yang kita inginkan jodoh. Semua itu iya doang di otak, di jari. Bagaimana kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala? Hendaklah kalau kita mau menjaga Allah ini harus punya guru yang membimbing kita supaya nama Allah, supaya Allah dan namanya itu ada dalam diri kita secara terus menerus. Nabi ngandikan al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh, wali si hebat-hebat itu, wali yang besar-besar itu, bukan mereka diangkat kewaliannya menjadi orang karena banyak gurunya. Mereka diangkat kewaliannya bukan karena mereka banyak mutolaah. Mereka diangkat kewaliannya bukan karena mereka adalah paling banyak membaca kitab dan paling banyak gurunya. Tetapi mereka diangkat kewaliannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka menjaga nama Allah di dalam hatinya, terus menerus bertawajuh dan menjaga nama Allah. Nah, inilah wasiat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas supaya menjaga nama Allah dalam dirinya. Kalau kita mampu menjaga nama Allah dalam diri kita, berkemungkinan besar kita diangkat menjadi waliyun min auliyaillah. Allah subhanahu wa ta'ala lewat nabinya kita disuruh menjaga namanya. Kalau menjaga namanya, haruskah terucap? Boleh. Hanya teringat saja itu sudah menjaga nama. Kalau saya pandang si A, saya teringat Allah. Kalau pandang laut, teringat Allah. Pandang langit, teringat Allah. Semua yang kita pandang, teringat Allah. Ini orang menjaga nama Allah. Barang siapa yang melihat seseorang
Lalu kita lihat wajah orang ini, teringat Allah. Ada asma Allah yang muncul dalam orang ini. Inilah orang yang kita berpahala melihatnya. Ingat-ingat jamaah niki. Barang siapa yang melihat makhluk Allah, melihat ulama, melihat waliullah, pada saat kita melihat wajah mereka, ketemu mereka, kita ingat Allah. Ini adalah salah satu jundun min junudillah, tentara daripada tentara Allah yang mengingatkan kita kepadanya. Jamaah, apabila kita lihat seseorang, entah itu teman, entah itu guru, entah itu ustaz, tetapi orang ini yang berstatus sebagai teman, guru, ustaz, bila kita lihat beliau, teringat kita Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah orang ini adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau terus-menerus mengikuti orang ini, karena orang inilah yang bisa mengingatkan saya kepada Allah. Ihfazillah yahfazuka. Kau jaga Allah, terus-menerus kau ingat Allah, maka Allah jaminannya akan menjaga tiang pelungguh sami. Apa yang bisa dijaga oleh Allah? Semuanya jamaah. Semua Allah bisa menjaga. Orang duduk di dalam api dijaga, tidak terbakar. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang di dalam laut bahkan ditelan oleh ikan, dijaga oleh Allah. Beliau hidup. Itu Nabi Allah Yunus alaihissalam. Orang sakit bukan dioperasi lagi, bukan sekedar di ring jantungnya, tapi sekujur tubuhnya penuh ulat. Cuma yang tidak termakan ulat adalah hatinya saja. Siapa itu? Nabi Ayub. Bukan sekedar rugi, Bu. Bukan kehilangan hartanya, semua ternaknya hilang. Sapi kandangnya hilang, semua hilang. Bahkan istrinya 3 hilang. Untung beliau beristri 4. Kan keleleh. Untung Nabi Ayub beristri. Hilang 1 tinggal 3. Hilang 2 tinggal. Hilang 1 tinggal. Maka yang tinggal 1 ini adalah Siti Rahmah namanya. Apa bahasa Siti Rahmah? Wahai kandaku sayang, telebur anyong saling sedok. Ada dek Siti Rahmah nuntin hadir. Itu Siti Rahmah, beliau itu jual rambutnya, membelikan Nabi Ayub alaihissalam sebungkus nasi. Itu baru terjual piring itu orang situ beli beras wahai di ke pahlawan seni dapang din baru untuk tanjak si mendoan arah sekintal beras waidi ke pahlawan sing di dapang din aing jak mendoan dong ele ada aku bolak balik melandeng dede sombong. Lihat itu sebabnya kita belajar sejarah. Belajar apa? Ndet irup jelo nin doang, ndet irup tahun nin doang, ndet irup minggu nin doang. Lemak tirup elat tirup tahun murid irup. Lagu lamun tahun murid irup. Apakah kita akan bersama suami istri lagi? Belum tentu. Bisa jadi pelungguh meniki sudah mati, tiang masih hidup. Atau juga tiang panjang umur pelungguh sudah mati, sama saja. Bisa nggak begitu? Mudah bagi Allah jamaah. Maka oleh sebab itu jangan lihat Siti Rahmah setia luar biasa. Ini istri yang perlu dicontoh ini. Sebinian Nabi Ayub. Ayo tinggalkan aku wahai istriku supaya aku habis. Tidak Kak Tuan. Dulu pelunggung kaya kita bersama, miskin pun kita bersama. Lebur anyong saling sidut. Jerih. Jamaah, jaga Allah. Allah akan menjaga. Apa yang dijaga oleh Allah, semua milik kita dijaga oleh Allah. Istri kita dijaga, anak kita dijaga. Asal pelunggung adalah tetap jaga Allah. Jaga Allah. Yang kedua jamaah sekalian, ihfazillaha tajidhu tujahaka.
Jaga Allah, ini nasihat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala selalu kamu temukan di depan. Ini apa kena niat? Jaga Allah, maka Allah selalu kamu lihat, selalu kamu temukan berada Allah itu di depanmu. Apa maksudnya jamaah sekalian? Kalau kamu jaga Allah, kalau kamu jaga Allah, Allah akan selalu membimbingmu. Allah akan membimbingmu di setiap hari, setiap saat. Lebih-lebih kamu menjadi seorang pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten maupun pemimpin A, pemimpin B. Ihfazillah, jaga Allah itu, maka engkau akan dibimbing jalan kepemimpinanmu. Kalau baik kepemimpinanmu, kamu jadi gubernur satu provinsi, orang akan baik. Kalau baik kepemimpinanmu di satu kabupaten, maka orang satu kabupaten itu menjadi orang baik. Makanya kalau kamu ingin dibimbing kepemimpinan, jaga Allah. Bagaimana kita jaga Allah jamaah sekalian? Lagi sekali yang sampaikan, jaga Allah, namanya Allah itu kau jaga. Alangkah indahnya kita jamaah memiliki pemimpin yang dibimbing oleh Allah, bukan dibimbing oleh nafsu. Iya jamaah. Ibu-ibu kita ini cenderung menjadi rakyat. Sepinter-pinter dengan Nina, besemame pasti itu minta jadi makmum, minta dia jadi imam. Kau doktor, wahai perempuan, kau profesor, wahai perempuan. Tetapi kalau suamimu hanya SPD, apalagi tamat aliyah, pasti kau adalah jadi makmumnya, dia imammu. Makanya hati-hati pilih imam. Jangan suka pilih imam yang tidak mendapat bimbingan. Sekaya-kaya perempuan berduit mobil, pitu, ATM berisi 300 miliar, pasti minta nafkah walaupun suamimu adalah volauben. Ini kena peladen yang peres lalu. Bahasa Belanda itu volauben. Pasti itu perlu minta nafkah. Makanya jamaah kalau kawin nikah jangan cari istri kaya. Sekaya-kaya istri pasti minta nafkah. Nafkah apa itu? Nafkah lahir dan nafkah batin. Minta nafkah dia. Dia kaya, punya mobil, terus pelungguh beli air becak, kan semperak. Jamaah, makanya pilih-pilih jamaah sekalian rahimakumullah. Itu sebabnya yang bilang kepada jamaah sekalian, setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu tahu diri. Lamun bahasa tasawuf, ilmu tentang ma'rifat arafa nafsah. Apa nasihat Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jaga Allah, kamu akan mendapatkan Allah itu selalu di depanmu. Artinya, selama kalau mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jamaah, lamun mau bimbingan Allah, bimbingan apa lagi yang paling istimewa kecuali bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Satu bimbingan Allah, satu saja kita dapat bimbingan Allah. Lebih baik yang satu bimbingan itu daripada sejuta bimbingan para mursyidul kamil. Satu kalimat yang diterima oleh Allah, satu kalimat bimbingan yang kita dapatkan dari Allah lebih mulia, lebih hebat kalimat bimbingan ini daripada kalimat bimbingan-bimbingan yang kita dapatkan dari mursyid-mursyid yang hebat-hebat. Jamaah, satu jengkal, satu senti kita diangkat derajat kita oleh Allah. Ini lebih baik derajat yang diangkat oleh Allah 1 senti ini daripada derajat yang kita dapatkan daripada penguasa dan manusia sedunia. La haula wala quwata illa billah. Makanya yang kita rindukan adalah apa jamaah kalian? Bimbingan Allah, tajiduhu tujahaka. Pelungguh itu mendapatkan Allah di depan dan Allah mendapat bimbingan dan kita mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah sebabnya kita selalu berkata, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Beribu-ribu kalimat kita mendapat bimbingan. Kalimatnya begini, tapi hanya satu huruf. Tapi itu bimbingan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik jamaah. Itu lebih baik. Maka orang-orang yang terus-menerus mendapat bimbingan Allah itu tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi itu orang dapat bimbingan Allah. Pelan tapi pasti. Ini bimbingan nafsu, gerasak gerusuk. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bagaimana ciri kita dapat bimbingan Allah? Ayo jadi persoalan ini. Ini apakah bimbingan nafsu atau bimbingan Allah? Baik. 5. Oke. 2 tambah 2 4. Kena. 3 tambah 1 4. Paden. 4 doang tuh. 5 kurang 1 4. Paden. 2 tambah 2. Bimbingan saya ini, bimbingan guru matematika S1. Hanya kau tempuh 4 itu adalah kau harus tambahkan, hadirkan 2 telur bebek dan 2 telur bebek, kau dapatkan 4 telur bebek. Kata S1. Ada juga S2. Apa kalimatnya S2? Kau tambahkan 3 tambah 1 4. Kata S3. Benar ini? Benar. Ada juga dokter berkata 5 min 1 4. Benar. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan bimbingan S1, bimbingan doktor, bimbingan S2. 2 tambah 2 4 kata S1, 3 tambah 1 kata doktor adalah 4, kata profesor 5 kurang 1 adalah 4. Semuanya benar. Tapi ingat jamaah sekalian, kita bisa dapat 4, bisa juga niki tanpa ada tambahan kita langsung dapat 4. Kalau Allah mau, mana buktinya? Oke, bos. Dia kasih bukti. Pada saat Maulana Giri itu mau dinikahkan oleh Ahmad Said. Itu beliau mau dinikahkan oleh sama Ahmad Said. Wahai anakku, pergilah, datanglah ke rumahku, aku akan nikahkan kamu dengan pisang. Maulana Giri ini tunduk oleh Ahmad Said Onggi. Dan pisahnya juga cantik, mau sama Maulana Giri. Kenapa? Alim, hebat, soleh. Lalu jok gedeng sama Said, liwat langar repuk. Dia meliwat langar repuk niki, pas liwat le bawa lolon apel, le bawa lolon jeliman, teri buah kayu niki. Langsung beliau ke Said. Ipin lolon kayu berkata, saya liwat Cibarun, sehingga lolon buah kayu tiang, buah apel tiang jatuh, buah jeliman tiang jatuh. Berarti orang itu hebat. Kenapa? Saya adakan sayembara, saya bau buah lolon kayu ini, buah jeliman ini, saya akan nikahkan dengan anak saya. Wah luwe dengan cobaan. Ini bau buah lolon kayu niki. Kenapa? Karena le bawa lolon kayu ini arak berhala anyam ni si pendekar, si berpuk ni. Sehingga dia menarak dengan tayak tetempelek si berhala niki kojoh. Malik anak perpadu datang bajang, demen meletakin lolong kayu ini tetempelek si berhala kojoh. Orang itu, ustad itu sekadang liwat doang gerus tasbih, tak itu pun tasbih konyen. Ri lolong kayu, berarti orang itu hebat. Aku sudah berjanji, siapa yang mampu menjatuhkan buah kayu ini, aku akan nikahkan dengan dia. Turut muring ke Maulana Giri. Sampai di gedeng sama Said. Assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Oh kamu datang nak? Ya, ayo aku nikahkan kamu. Demen mulai ketika datang terus amak Said dengan si Ipin repuk niki. Hello.
Dengan dek mana nih, dek Masin Bude ipin lulu kayu nih. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa Pak? Di sini tadi saya lihat masuk orang yang pakai imamah putih, bajunya putih, pegang mic. Contoh ini Bapak Mian, contoh nih. Oh iya, ada apa? Itu orang lewat di depan rumah saya, buah pohon anggur, buah pohon apel saya jatuh. Terus kenapa? Pasti orang itu bukan orang sembarangan, karena di bawah pohon apel itu ada jin yang saya taruh di sana. Saya pernah adakan sayembara siapa orang yang mampu memetik pohon apel itu saya nikahkan dengan anak saya. Ternyata orang tidak ada yang mampu sekabupaten Lombok Timur. Oleh Dasan Buruk datang, dek bau. Oleh Ijo Bali datang, dek bau. Oleh Wanesaba datang, dek bau. Oleh atas si rempong yang dah datang Pringgesela, dek bau. Oleh Praya, dek bau. Ternyata orang ini lewat saja, ternyata dia mampu pohon buah kayu ini, buah pohon ini jatuh, apel saya jatuh. Berarti orang ini orang bukan sembarang orang. Dan itu saya sudah bernazar, siapa yang mampu memetik buah pohon itu saya nikahkan dengan anak saya. Maka saya akan nikahkan dengan anak saya sekarang. Apa nin Maulana Giri? Di kubani mentoak amak saya punya manjuran nanti kah? Wahai Ustaz, saya kasih anak ini anak saya. Oh iya, itu Maulana Giri satu kali nikah dapat 2. Hei, si dar sekik nara mau disamping nani. Iya runanyang babadong namanya mosot. Satu kali nikah dapat, kan tidak ada yang ditambah itu 1 tambah 1, tidak ada, langsung dapat 2. Masya Allah, tidak ada tambahan. Kalau Allah ingin menolong tanpa sebab, bisa tidak Allah menolong tanpa sebab? Maha bisa. Tidak perlu rumus 1 tambah 3 atau 5 kurang 1. Itu logika jamaah sekalian. Kalau kita melogikakan pertolongan Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kau jaga Allah, Allah selalu di depanmu yang akan membimbing dirimu, membimbing dirimu, membimbing dirimu. Masya Allah. Ada baru ini sebelum tiang kesini ada tamu tiang. Ya, apa bahasan profesor yang datang tadi? Mana terbaik ya Ustaz? Semua pilihan Allah itu saya yakini itu terbaik. Oh wajar profesor bilang begitu. Namun batur girang kelor pesor aja. Aku jamun dia tercapai cita-cita nyenger kesembayang, nyenger baik. Allah itu kau tidak solat, Allah tidak kurang gelar Tuhannya, Allah tidak gelar Allah Subhanahu wa taala tidak berkekurang gelar kekuasaannya. Tolong pojok dia sembayang. Jamaah. Maka Nabi bersabda selanjutnya yang nomor 3, iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta sesuatu, fas'alillah, minta kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta kepada Allah, minta sesuatu, minta kepada Dia, Allah itu. Apa yang kita minta? Apapun jemaah. Apa hajatmu, minta kepada Allah. Jamaah, minta kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian? Kalau kita Allahnya, nama Allahnya dijaga dalam dari ini, mintanya mudah. Ada terlupa satu jamaah. Tadi tiang fokus pada nama Allah, penjagaan nama Allah. Kila kata ulama. Yang dimaksud dengan kita jaga Allah itu adalah kita jaga hukum-hukumnya, sunnah-sunnah Allah kita jaga, semua perintah Allah itu kita jaga. Itu juga cara kita menjaga Allah. Itu kita cara menjaga Allah.
menjaga sunnahnya, menjaga perintahnya, menjaga juga namanya jangan hilang. Nah ini mudah. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah, minta sesuatu, menginginkan sesuatu, minta kepada Allah. Nah, kedung Allahnya sudah terjaga dalam diri, indah permintaannya, mudah permintaannya. Jamaah, lamun wahara nomor dengan lek HP, nek perlu jog balen. Ya. Be jatuh balen iki kawo. Sayaran Chandra, nek perlu jog balen Chandra. Kalau sudah nomornya ada di sini, kita telepon orang tuanya, selesai masalah. Jauh Allah karena nama Allah tidak terang dalam hatimu. Jauh Allah karena perintahnya kau lalaikan dia. Makanya Allahnya jauh. Kalau kita minta kepadanya, jamaah sekalian rahimakumullah, cenderungnya merasa terjawab doa. Kalau orang yang sudah dekat dengan Allah itu jamaah, dia tidak sekali-kali merasa doanya tidak diterima. Tidak ada doa tidak diterima oleh Allah. Semua doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ambil kesimpulan niki. Semua jamaah datang ke sini tiang kasih air. Semua bawa gelas yang kasih air. Yang punya stok air 60 drim. Datanglah jamaah kau jauh gelas, beng ke air. Jamaah B datang gelas, beng ke air. Datanglah ayahanda tiang, Bapak Haji Azhar jauh air, gelas. Bapak menang pelunggung, minggir niki. Menang pelunggung Bapak, minggir niki. Semua jamaah jerih Bapak Har, ndek tebeng air si ustaziku Bapak Har. Ya bu kena menu Bapak Har, apik makin pelunggung ndek kasih air. Bapak Haji Azhar senyum. Kau merasa aku di bawah, kau lihat aku berposisi di ustaz, itu tidak ada posisi. Rupanya ustaz hari ini tidak aku dikasih air, tapi dari kerdipan penentang beliau, dari kalimat lirih beliau, menang pelungguh Bapak di belakang saja. Ruan doang Bapak Haji Azhar di tebeng air. Pas semua jamaah pulang, sederim lalang ke beng air. Jamaah, inikah orang yang tidak diterima gelasnya oleh ustaz? Bukan tidak diterima gelasnya, tapi mau diberi berlebih oleh si punya air, karena tidak enak pada saat diberi air itu nanti semuanya pada cemburu. Allah juga begitu, bos. Rupanya Allah tidak kasih kita. Rupanya Allah tidak kasih kita, tapi tunggu menit, jam, detiknya Allah akan melimpahkan rahmat kasih sayangnya pada diri kita semua. Pada saat Laila merayakan hari ulang tahunnya, maka Laila menggratiskan orang makan di rumahnya. Diundanglah semua pemuda-pemuda yang gagah ganteng. Maulah undangan si Majnun. La ilaha illallah, sinsirok undangan si Majnun. Ya Allah mau. Nah ini Laila berdiri. Kata Laila, wahai anak muda, berbaris. Saya akan kasih kamu piring dan silahkan agi nasi. Pilih kandung si mbembe. Mau soto, bakso, kikil, apa ranenda, abon, sate, silahkan. Berbagai macam menu makanan di kanannya Laila. Tapi Laila tukang bagi piring, berbaris sebajangan nih, termasuk Bapak Haji Fauzi. Ya, berbaris. Lalu Laila membagi piring, bagi. Pas giliran Majnun, dia minta jonjok piring si Laila, terbut malik. Dia menerima si Majnun, terbut pangkesang piring, bis belah piring, berbaris malik Majnun, baris tulak malik.
Tebagian piring, demen pas gantian Majnun, tebeng piring si Laila, demen tebeng piring si Laila, demen pada demak piring niki, Majnun demak piring, Laila demak piring, terbut si Laila tepang kesang piring niki berkali-kali niki. Apa kata orang ini? Dinara ilak Majnun itu. Enaku jari Majnun ja ulik. Kembali demin tebeng piring tepang kesang Malik, tebeng piring tepang kesang Malik. Apa kata Majnun? Kau tidak tahu rahasiaku dengan si Laila. Sesungguhnya Laila memecahkan piring agar aku bisa antri lagi dan bisa ketemu lagi. Kau tidak tahu rahasiaku dengan Majnun. Ruan doang kata pelila le julun, ruan doang dia kata bayang mangan, ruan doang teteh piring. Sebenarnya itu bukan marahnya si Laila, tetapi Laila berharap agar aku bisa berbaris antri dan bisa ketemu lagi. Indah enggak Laila Majnun? Kepada Allah kita seperti itu. Kalau cinta kita diterima oleh Allah, Allah pun jatuh cinta kepada kita. Kita ingin didengar merengek berulang-ulang nunas, berulang-ulang nunas Malik. Ia melin Allah serius, Allah melin serius. Ai penentang di sini netes nunas itu maunya Allah. La haula wala. Ini jamaah cerdas dalam berdoa. Aku jak nenek ya aku tekangan sida Allah Ta'ala nenek ya berkali-kali aku nunas. Bukan begitu. Tahu cintanya Majnun kepada Laila. Ini Tuan Raja memanggil Majnun, wahai Majnun nilai manak. Wahai Tuan Raja apa gerangan? Menum gama angenang Laila, menum angenang. Saya pilihkan putri-putri yang cantik di istana ini. Kamu nikah dengan dia. Nanti aku yang melamarkan kamu. Pira pun milih cari mas kawin. Maka terpermulah wanita-wanita yang cantik ini. Lalu Majnun dipanggil. Ane pilih. Jangan nunduk. Jangan tundukkan kepalamu. Lihat wanita cantik itu. Masya Allah. Si berjilbab, bulat jilbab. Yang dikumpulkan oleh Tuan Raja adalah gadis-gadis yang Masya Allah, bersih, kuning, langsat, nain, teparan bekaos. Baik, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Apa kata Majnun? Wahai Tuan Raja, jangan kau paksakan kepalaku terangkat lalu mataku memandang gadis-gadis yang cantik ini. Jangan. Nanti kalau aku mengangkatkan kepalaku akan terhunus pedang cintaku, akan aku babat habis gadis-gadis ini. Itu pedang cintaku khusus untuk Laila dan tersarung selama-lamanya. Kata siapa itu? Ustaz ceritaan Majnun. La ilaha illallah. Ini Majnun litulatene dengan tarawih. Litulatene dengan tarawih. Kedek-kedek imam imun bau si Majnun. Karena apa? Majnun niki acong lepas, masjid lintama. Lepas nacong. Masjid limplai. Balik si Majnun acong niki. Mimbar lain. Sugul mimbar tama ojok sap. Akhir dengan tarawih niki gedang mun tebau Majnun mun tempelek. Popang. Majnun senyum. Wahai para jamaah ibadah salat tarawih rahimani wa iyyakumullah. Kembing pada empuk ya. Kamu ini merusak ibadah orang. Yuk, merusak ibadah orang? Iya. Kenapa kamu bilang merusak ibadah orang? Saya kan mengejar anjing saya. Aku ini mengejar anjing saya tidak lihat kamu. Saya tidak lihat, yang aku lihat adalah anjing saya yang lari saja. Sesungguhnya anjing ini adalah pernah lewat di depan halaman rumahnya si Laila. Itu sebabnya aku rawat dia, aku gosok giginya, aku sampo dia. Hanya pernah lewat di depan rumahnya Laila. Maka si Majnun merawat anjing ini. Beliau neke Pepsodent, beliau neke Sunsilk, beliau neke Screen Care.
Ini yang lepas. Pada saat anjing ini lepas, aku tidak lihat kamu sedang sholat, karena yang aku lihat adalah Laila saja di larinya anjing itu. Kamu ini bodoh. Katanya kamu cinta Allah. Kamu cinta Allah, kau sujud kepada Allah. Pada saat kamu sujud kepada Allah, bau mensedak konsentrasi gara-gara aku liwat. Berarti kamu bohong cinta Allah. Lihat ini cintanya Majnun kepada Laila. Ndek kegita dengan lain. Coba lamun iya entam cinta Allah, dinding kita aku sholat terus walaupun sedang ada anjing liwat. Lamun sekedar aku ditacong doang liwat, terganggu sholatmu, berarti kamu bohong cinta Allah. Masya Allah. Jamaah, kalau kamu memang cinta jamaah, karo belah kalin bedah ban tembel pokok sampai pancor manis. Wahai Majnun. Allahu Akbar. Arak jamaah berbahasa kena meni. Hujan ini nak lalu jok pancor manis. Jangankan hujan naik, hujan linggis mula kababar pokok sampai pancor manis. Nah, Allahu Akbar. Ni nongak lah lek timuk ruang nam beli hujan tulah. Ndek turas Majnun.